Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah gerunds and infinitive. Gerund adalah kata berakhiran ing yang dibuat dari verba dasar dan digunakan seperti nomina atau frasa nomina. Dengan kata lain, gerund merupakan nomina dalam bentuk present participle dari verba. Gerund terbuat dari bentuk dasar verba yang diberi akhiran ing atau ing. Perhatikan contoh-contoh kata gerund di layar saat ini. Gerunds. Base verb plus ing. Eating, playing, going, etc. Drinking water is healthy. I am drinking water. Is this drinking water? Hati-hati, tidak semua bentuk ing adalah gerund. Perhatikan dalam semua kalimat di sini ada kata drinking. Namun, hanya ada satu gerund di sini, yaitu drinking di kalimat 1, yang bertindak atau berfungsi sebagai nomina. Sedangkan di kalimat 2, am drinking adalah verba dalam bentuk present continuous. Jadi, gerund bukan verba. Adapun di kalimat 3, drinking water adalah nomina dan drinking sebagai adjektiva. Jadi, gerund juga bukan adjektiva. The best part of a meal is eating dessert. My dog is eating my dessert. Perhatikan pula dalam semua kalimat di sini ada kata eating. Namun, hanya ada satu gerund di sini, yaitu eating di kalimat 1 yang bertindak atau berfungsi sebagai nomina. Sedangkan di kalimat 2, is eating adalah verba dalam bentuk present continuous. Ingatlah, gerund bertindak atau berfungsi sebagai nomina atau kata benda. Oleh karena itu, gerund bisa menjadi objek kalimat. Misalnya, kalimat 1, objeknya adalah sleeping, yang merupakan gerund. Selanjutnya, gunakanlah gerund sebagai komplement be ketika bicara tentang aktivitas. Misalnya, kalimat 2, ada be yaitu is dan ada gerund yaitu eating.
Selain itu, gunakanlah gerund sesudah preposisi. Misalnya, kalimat 3. Ada preposisi at yang diikuti oleh making sebagai gerund. Jangan pakai infinitive sesudah preposisi. The thing I love most about Sundays is sleeping. The best part of a meal is eating dessert. I'm good at making brownies. I'm good at to make. Infinitive adalah bentuk dasar verba. Dalam bahasa Inggris, infinitive biasanya digunakan sendiri tanpa to, disebut sebagai bare infinitive, atau digunakan dengan to, yang bisa disebut sebagai to infinitive. Infinitive adalah bentuk verba atau kata kerja yang sama sekali tidak mengandung fleksi. Perhatikan contoh-contoh kata to infinitive dan bare infinitive di layar saat ini. Infinitive, also called to infinitive. To plus base verb. To eat, to play, to go, etc. Bare infinitives are also called zero infinitives. Same thing. We don't have the to. Eat, play, go, etc. Imperatif adalah bentuk perintah untuk kalimat atau verba yang mengekspresikan keharusan atau larangan melaksanakan perbuatan. Imperatif menggunakan infinitif tanpa to. Misalnya, kalimat 1. Sit down. Dan jangan pakai to infinitive atau gerund untuk mengawali kalimat imperatif. Selanjutnya, infinitif tanpa to bisa digunakan sesudah verba-verba tertentu. Misalnya, kalimat 2. You must subscribe to Tasur. Di sini ada verba modal yang diikuti oleh infinitif tanpa to. Ketika melaporkan permintaan atau perintah dalam bentuk kalimat tidak langsung, gunakanlah infinitif, bukan gerund, seperti kalimat 1. Selanjutnya, gunakanlah infinitif sesudah adjektiva. Misalnya kalimat 2. Ada adjektiva pleased yang diikuti oleh infinitif. I asked my friend to help me. We are pleased to welcome you into our home.
infinitive adalah to infinitive dengan adverbia yang ditempatkan di antara to dan verba dasar. Perhatikan contoh kalimat di layar saat ini. Di sini ada adverbia never yang membelah infinitive to speak. Sebagian orang menganggap ini bukan gaya bahasa Inggris yang baik. Namun, kini penggunaan split infinitive bisa diterima secara umum. We agreed to never speak to each other again. Dalam kasus-kasus tertentu, infinitive dan gerund bisa bertukar tempat. Dan yang manapun itu, kalimatnya tetap benar secara gramatikal. Misalnya, ketika bicara tentang tujuan atau pencapaian, infinitive dan gerund bisa saling menggantikan untuk mengawali kalimatnya. Perhatikan contoh kalimat di layar saat ini. Dan kita fokus pada infinitive dan gerund yang bertanda kuning. Penggunaan kata-kata to study atau studying, kemudian to become atau becoming adalah benar sesuai aturan gramatikal dan bermakna serupa. Namun mungkin bisa jadi ya, ada sedikit perbedaan rasa. Penggunaan infinitive sebagai subjek di sini sangat formal, mungkin terdengar agak kuno, dan lebih menekankan pada hasilnya. Sedangkan penggunaan gerund sebagai subjek di sini sangat umum dan terdengar natural. Juga lebih menekankan pada prosesnya. To study for so long just to quit seems like a waste. To become a doctor had always been her dream. Dalam kasus-kasus lainnya, gerund dan infinitive tidak bisa bertukar tempat. Sehingga harus dipilih menjadi salah satu saja untuk mendapatkan kalimat yang benar sesuai aturan gramatikal. Sekarang, perhatikan kalimat-kalimat di layar saat ini. Terlihat mengawali kalimatnya adalah gerund atau infinitive, salah satu saja. Ketika ingin fokus ke ide umum suatu aktivitas, bukan ke aksi spesifik, gunakanlah gerund, bukan infinitive, seperti kalimat 1 dan kalimat 2. Selanjutnya, ketika memberi instruksi atau ketika menunjukkan dalam rangka apa, gunakanlah infinitive, bukan gerund, seperti kalimat 3. Perhatikan
ada tanda koma sesudah infinitif yang mengawali kalimatnya. Selain itu, subjek infinitif juga mungkin mengawali kalimat ketika memberi definisi kamus atau ketika menukil seseorang, sesuatu, dan bisa jadi abstrak, puitis. Misalnya, kalimat 4 yang dikutip dari Shakespeare. Driving without a seatbelt is dangerous. Smoking has many negative effects on your health. To vote, you must be 18. And then there's Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Ada verba-verba tertentu bisa diikuti gerund, bukan infinitif. Antara lain terlihat pada daftar verba yang tampil di layar saat ini. Jadi, penggunaan gerund sesudah verba-verba tertentu ini janganlah ditukar menjadi infinitif. He considered moving to Spain last year. Jack denied cheating on his test. Wendy enjoys watching movies at weekends. Sebaliknya, ada verba-verba tertentu bisa diikuti infinitif, bukan gerund. Antara lain terlihat pada daftar verba yang tampil di layar saat ini. Jadi, penggunaan infinitif sesudah verba-verba tertentu ini janganlah ditukar menjadi gerund. Manage. He managed to sell his house after only 3 days on the market. Plan. She's planning to quit her job after returning from holiday. And a very common one, want. Ben wants to travel to London by train. Selain itu, ada verba-verba tertentu bisa diikuti baik gerund maupun infinitif. Lalu, penggunaannya dengan gerund ataupun infinitif tidak memiliki perbedaan makna yang esensial. Apa saja itu? Antara lain terlihat pada daftar verba yang tampil di layar saat ini. Misalnya, penggunaan gerund sesudah verba start bisa ditukar menjadi infinitif. Dan artinya masih sama, yakni mulai makan malam pukul 7. We start eating dinner at 7. We start to eat dinner at 7.
Selanjutnya, ada verba-verba tertentu bisa diikuti baik gerund maupun infinitif. Tapi penggunaannya dengan gerund ataupun infinitif memiliki perbedaan makna yang besar. Apa saja itu? Antara lain terlihat pada daftar verba yang tampil di layar saat ini. Jadi, penukaran antara gerund dan infinitif sesudah verba-verba ini turut mengubah maknanya. Ayo kita bahas beberapa contoh kalimatnya. Stop to buy bread from the supermarket. Stop buying bread from the supermarket. Verba stop bisa diikuti baik gerund maupun infinitif. Lantas, apakah kedua kalimat di layar saat ini memiliki makna yang sama? Tidak. Bahkan arti kedua kalimat di sini sangat berbeda. Kata stop yang diikuti oleh infinitif memiliki makna yaitu jeda atau penghentian suatu aksi untuk melakukan aksi lainnya. Jadi, kalimat satu berarti perintah atau instruksi untuk singgah ke toko saat melewatinya dan membeli roti. Hentikanlah aksi berjalan atau berkendara. Interupsilah aksi itu untuk pergi dan membeli roti dari toko. Tetapi kemudian bisa lanjutkan kembali perjalanannya. Sedangkan kata stop yang diikuti oleh gerund memiliki makna yaitu penghentian suatu aksi secara total. Jadi, kalimat dua berarti perintah atau instruksi untuk jangan pernah membeli roti lagi dari toko itu. Mungkin rotinya terlalu mahal atau kualitasnya tidak bagus. Apapun alasannya, jangan beli roti di sana lagi. Remember. Do you remember dancing with me on our first date? Remember to take lots of pictures on your trip. Verba remember bisa diikuti baik gerund maupun infinitif dengan perbedaan makna. Kata remember yang diikuti oleh gerund digunakan ketika bicara tentang memori, yaitu kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Sedangkan kata remember yang diikuti oleh infinitif digunakan ketika bicara tentang sesuatu yang perlu atau harus dilakukan oleh seseorang atau ketika mengingatkan mereka untuk melakukan sesuatu. Mean.
We missed our bus, which meant waiting 6 hours until the next one. Did you mean to miss the meeting this morning? Verba mean bisa diikuti baik gerund maupun infinitive dengan perbedaan makna. Kata mean yang diikuti oleh gerund digunakan ketika bicara tentang apa? Respons atau hasil dari sesuatu. Sedangkan kata mean yang diikuti oleh infinitive digunakan ketika seseorang berniat atau berencana untuk melakukan sesuatu. Jika digunakan dalam tense masa lampau, hal ini sangat berguna untuk mengungkapkan alasan. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Tasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah. Alright.